Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang disertai oleh Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena percaya Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami percaya pagi hari ini Bapa, kemenangan, kesembuhan, bahkan mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman hari ini, yaitu tentang firman Tuhan tetap selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam doa online. Firman Tuhan itu kekal sampai kapanpun. Walaupun dunia itu selalu berubah. Perhatikan ya, dunia ini akan tetap berubah dan semakin berubah dan tetap akan semakin berubah. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah, karena dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-89 dikatakan di sana, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap di sorga. Jadi firman Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Jadi jangan bahas tentang original text-nya ya, jangan bahas tentang salah tafsir, jangan bahas tentang salah penulisan, jangan ke situ dulu. Yang jelas firman Tuhan tidak pernah berubah, kekal. Itu kata firman Tuhan. Jadi bersyukur kita sebagai orang percaya punya firman Tuhan yang abadi. Maka kita sebagai orang Kristen harus bangga. Firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kata kitab Pemazmur, kata Daud, dia berkata seperti begitu. Wow, keren. Nah terus bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini bersama dengan kebenaran firman Tuhan? Nah yang pertama firman Tuhan itu adalah, firman Tuhan itu abadi dan tak lekang oleh waktu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi dunia boleh berubah, kalau digambarkan rumput, daun, segala bisa layu, tapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Kalau ibarat sebuah pohon yang ditanam di tepi sungai, di tepi aliran sungai, meskipun musim gugur, musim semi, musim panas, musim hujan, musim salju sekalipun, pohon tadi tetap akan tumbuh walaupun musim berganti. Karena apa? Karena akar pohon tadi tertancap di dasar yang dalam. Sama, firman Tuhan itu sampai selama-lamanya. Kalau kehidupan kita seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, kita akan semakin berakar kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun zaman berubah, walaupun keadaan semakin sulit, walaupun zaman hari semakin sepertinya tidak bisa kita prediksi, tapi firman Tuhan tetap sampai selamanya. Kita akan merasakan Tuhan tetap baik, Tuhan tetap yang paling the best. Kita ada sampai ini itu oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata Tuhan baik dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Wow, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perubahan itu menguji, tetapi firman Tuhan itu menetapkan. Perubahan zaman ini menguji kehidupan kita. Perubahan zaman ini baik untuk menguji iman kita. Sudahkah iman kita benar-benar terpatri dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau tidak, kita akan tenggelam. Benar. Kalau kita tidak terpatri iman kepada kebenaran firman Tuhan, begitu ada perubahan zaman, kita akan tenggelam. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, maka kita bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan, bukan apa kata perubahan zaman ini. Maka badai apapun itu, kita tetap kuat berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan tetap di atas segalanya. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tuhan tetap kita percaya. Saya pikir firman Tuhan yang singkat ini membuat kita semakin teguh dalam kepercayaan kita kepada Yesus, tetap terus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kita, kaki kita. God bless you.